Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Kita tinggalkan sejenak ya soal koalisi, soal calon presiden. Karena yang akan mewakili kita di DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kita coba soroti bagaimana daerah pemilihan Jakarta 2. Ya. Kenapa Jakarta 2? Jakarta 2 itu mewakili Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan daerah pemilihan di luar negeri. Disitulah ada 7 calon anggota legislatif yang disediakan yang akan diperebutkan oleh hampir 98 caleg yang bertarung. Saya menyebutnya Dapil Jakarta 2 ini sebagai dapil neraka dalam tanda petik. Ada 7 anggota DPR petahana yang sekarang sudah berada di DPR kembali akan berkontes ya di daerah pemilihan Jakarta 2. Jakarta memang menyediakan 21 kursi itu untuk Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jakarta 3. Memang dari sisi jumlah tidak terlalu signifikan, tapi pertarungan di Jakarta itu adalah gengsi politik ya, gengsi politik bagi partai-partai siapa yang akan menguasai Jakarta. Ya, pada tahun 2019 PDIP dan PKS itu berjaya di Jakarta 2. Kedua partai itu meloloskan 2 calegnya ke Jakarta 2. Dari PDIP adalah ada Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Itu 2 caleg dari PDIP yang lolos ke Senayan dari Dapil Jakarta 2. Dari PKS ada Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS, dan juga Kurniasih Mufidayati. Itu adalah caleg dari PKS, 2 orang yang lolos ke Senayan dari Dapil Jakarta 2. Ya, di Golkar ada yang bernama Christina Aryani, di Partai Gerindra ada yang namanya Himatul Aliyah, dan dari Demokrat yaitu Leimena Suharli. Itu adalah caleg petahana yang sekarang sudah berada di Senayan, yang di 14 Februari 2024 kembali akan diuji apakah sekitar 4,3 juta pemilih di Jakarta 2 akan kembali memilih mereka atau memilih caleg-caleg yang lain. Caleg-caleg itu tersebar di 14 partai politik. Ini tentunya menjadi menarik karena memang tantangannya tidak ringan. Kita sebut misalnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ida juga akan bertarung di Jakarta 2. Ya, Jakarta 2 meskipun PKB belum terlalu dominan di Jakarta. Di PDIP juga muncul tokoh-tokoh baru. Ya, tokoh-tokoh baru di Dapil Jakarta 2. Yang pertama adalah penyanyi seperti Once Mekel. Dia juga penyanyi yang cukup ternama yang akan turun di Jakarta 2 dari PDIP. Dan juga ada Prastio Marsudi, Ketua DPRD Jakarta berdasarkan pemilu 2019-2024 dan sekarang naik kelas menjadi DPRD Senayan. Yang juga cukup populer adalah turunnya untuk pertama kali dari PDIP yaitu Roni Talapesi. Semua orang tentunya tahu Roni Talapesi, namanya sempat menghiasi televisi ketika dia menjadi pengacara dari Richard Eliezer, ya, itu dari PDIP. Dari Nasdem tentunya juga ada nama berdasarkan DCS yang dikeluarkan oleh KPU, Effendi Koiri dan Oki Asokawati, itu dari Nasdem. Dan yang cukup menarik adalah kemunculan Ade Armando, ya, mantan dosen UI yang kini bergabung ke PSI. Dari PAN muncul sosok mantan Menpora Adiaksa Daud dan juga Dian Islamiati Fatwa, putri dari AM Fatwa yang lama bekerja di Australia sebagai wartawan, dan juga ada YouTuber Uya Kuya. Ya, itu yang muncul di PAN. Dari Hanura ada nama Icu Sugiarto. Ya, dari Perindo ada nama Liliana Tanusudibyo. Itu juga akan bertarung di dapil yang saya sebut tadi, dapil yang cukup panas, ya, cukup panas karena banyak pesohor-pesohor yang turun di dapil Jakarta 2.
Pertarungan itu tentunya menjadi menarik dan tentunya menjadi ujian. Apakah partai-partai politik yang berjaya di 2019 di Dapil Jakarta 2, apakah caleg-caleg yang sekarang sudah berada di Senayan kembali mendapatkan mandat dari pemilih sekitar 4,3 juta di Dapil Jakarta 2, atau justru pemilih itu akan mengalihkan kepada partai politik lain, mengalihkan kepada caleg lain ketika kemudian kinerjanya dianggap memuaskan atau dianggap tidak memuaskan, sehingga pemilu 14 Februari 2024 betul-betul menjadi penghukuman bagi partai-partai politik yang kinerjanya baik akan dipilih lagi, tetapi yang kinerjanya tidak baik mungkin juga akan ditinggalkan. Tetapi yang juga perlu menjadi panduan bagi teman-teman yang akan memilih adalah ingat bahwa ada ambang batas parlemen 4%. Sehingga partai politik itu harus bisa melewati ambang batas 4%. Ya. Kalau ambang batas itu tidak dilewati, dia bisa saja gagal. Ya. Dia bisa saja gagal untuk menuju ke Senayan. Sehingga itu perlu jadi pertimbangan. Anda mencoblos partai politik, Anda sangat kesengsem dengan caleg, tetapi ketika partai politiknya secara nasional tidak memperoleh ambang batas 4%, suara Anda bisa menjadi sia-sia. Sehingga itulah yang kemudian harus betul-betul jadi pertimbangan. Silahkan kemudian diteliti sejak sekarang, tapi ingat nama Anda perlu juga ada di daftar pemilih, karena ketika nama Anda tidak ada daftar pemilih, suara Anda bisa hilang dan agak merepotkan, sehingga pemilu masih jauh. Segera siapkan data-data administratif Anda untuk menjatuhkan pilihan, khususnya bagi pemilih di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan di daerah pemilihan luar negeri. Berikutnya nanti kita akan ulas per dapil kira-kira tren dan kemungkinannya akan jadi seperti apa.